Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat semuanya. Pada kali ini kita akan berbagi tentang pengisian target sama bukti dukung. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang pengisian SKP tahun 2023. Langkah selanjutnya kita lihat detail SKP. Nah, di sini status SKP sudah persetujuan. Jika statusnya sudah persetujuan, maka sobat semuanya bisa mengisi untuk penilaian, ya, untuk mengajukan bukti dukung, ya. Jadi syaratnya SKP itu sudah disetujui oleh kepala. Kita kembali yang tadi di sini. Nah, kita lihat, kita klik bagian penilaian, ya, penilaian. Jadi statusnya persetujuan, syaratnya bukan pengajuan atau draft, tapi sudah persetujuan baru SKP ini bisa kita lakukan target dan itunya dan bukti dukung, ya. Langsung aja kita klik penilaian. Oke. Pada pelaksanaan kinerja ini dibagi pada dalam tahun 2003 ini dibagi kepada 4 triwulan. Triwulan 1 Januari sampai Maret, kemudian triwulan 2 April sampai Juni, triwulan 3 itu Juli sampai September, kemudian triwulan 4 Oktober sampai Desember. Dan nanti finalnya, ya. Nah, ini semua ada rencana aksi dan pengisian bukti dukung. Kemudian ada feedback perilaku. Sekarang kita lihat rencana aksi untuk periode Januari 1 Januari sampai dengan 31 Maret. Jadi selama 3 bulan, ya. Kita klik rencana aksi. Nah, pada rencana aksi triwulan 1 ini, nah, di sini sudah kita tambahkan di sini membuat dokumen perencanaan pembelajaran inovatif dengan target 3 bulan. Ya, targetnya 3 bulan. Kemudian untuk kuantitasnya itu sebanyak 8 dokumen, ya. Nah, itu untuk rencana aksinya, ya, rencana aksi. Nah, bagaimana caranya? Ini kami hapus dulu supaya sobat semua paham. Ya, kami hapus dulu. Ya, kita hapus dulu supaya ini juga kita hapus. Nah, oke, ini di sini RHK kita tersedia dokumen perencanaan pembelajaran. Maka pada rencana aksi, pada rencana aksi ini adalah membuat dokumen perencanaan pembelajaran inovatif. Sebenarnya target kita sebelumnya itu ada sebanyak kuantitasnya 8 dokumen, ya, 8 dokumen. Nah, kita okekan itu untuk kuantitatifnya. Lanjut untuk waktu, kita karena targetnya ini 1 Januari sampai 31 Maret, kita diberikan waktu 3 bulan, ya. Jadi kita rencanakan untuk membuat dokumen perencanaan pembelajaran inovatif ini selama 3 bulan, ya, 3 bulan. Baru oke. Nah. Oke, ini. Nah, jadi selanjutnya juga seperti ini. Jadi sesuai dengan target yang ada di SKP sebelumnya, kita sesuaikan dengan itu. Termasuk terlaksananya asesmen ini, itu targetnya 5 dokumen untuk kuantitasnya, kemudian untuk waktunya 3 bulan, ya, karena Januari, Februari, Maret. Begitu juga dengan terlaksana pembelajaran inovatif, itu target kita itu ada 1 laporan, kemudian waktunya 3 bulan, ya. Lanjut, pembelajaran yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan itu waktunya 3 bulan juga, targetnya 1 laporan. Begitu juga dengan pembelajaran inklusif dan berdiferensiasi, itu targetnya 1 laporan dan target waktunya juga 3 bulan. Begitu juga dengan diterapkannya teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran, itu kita rencana aksinya menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran, itu targetnya 3 bulan dan nanti ada 1 laporan. Kemudian publikasi ilmiah, pengembangan diri dan publikasi ilmiah itu juga waktunya 3 bulan, targetnya nanti 2 laporan. Kemudian mendapatkan tugas diberikan atasan juga demikian, kita buat sini.
ya, sama dengan di atas. Jadi pengurus anggota organisasi profesi juga demikian. Nah, ini menjadi rencana aksi kita, ya. Oke. Lanjut, kalau selesai ini kita klik kembali. Nah, kita klik kembali. Lanjutnya kita akan mengisi bukti dukung dari hasil, ya. Nah, untuk triwulan 1. Periode triwulan 1 ya. Geser ke bawah. Nah, di sini memang belum muncul kalau tulisannya terlalu lebar ini, ya. Dia tidak TP-nya nggak muncul. Maka untuk munculnya kita geser ke bawah. Terus kita geser lagi. Terus geser lagi. Di sini ada semacam toolbar yang akan bisa digeser sehingga muncul menu tambah edit. Oke, kita geser ke atas. Nah, ini sudah saya bikin contohnya. Untuk dokumen, target dokumen yang 8 tadi, bukti dukungnya sudah kita siapkan, ya, bukti dukung baik segi kuantitas maupun waktu. Nah, di sini pada triwulan 1 ini berarti Januari sampai Maret ya. Maka kita siapkan dokumen perencanaan pembelajarannya. Nah, caranya adalah kita coba lihat ini seperti ini ya. Nama bukti dukungnya dokumen perencanaan pembelajaran. Kemudian bukti dukung itu berupa link drive. Nah, bagaimana caranya link drive ini? Sekarang itu yang kita tunjukkan ya. Kepada kita semua. Di sini saya sudah menyediakan sebuah folder seperti ini. Ini yang sudah saya selesaikan. Ada sebanyak 9 folder dalam bukti dukung ini. Sesuai dengan RHK yang sudah saya siapkan ya. Nah, jadi caranya adalah sobat semuanya, langkah pertama itu buat semacam folder. Ini saya contohkan. Buat semacam folder, klik di sini. Sebelum melangkah ke sini sebaiknya saya mulai dari awal ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah berada di browser dan itu akunnya sudah masuk Google-nya, maka akan muncul menu seperti ini. Maka klik drive ya. Tapi jika belum masuk akunnya itu, dia tidak akan muncul nanti itu ya. Jadi pastikan akun Gmail Ibu sudah masuk. Ya, sudah masuk. Lanjut klik drive ini. Nah, di sini akan muncul seperti ini ya, akan muncul seperti ini. Kita buat baru ini. Tolong lagi. Kita klik di sini baru, kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa Inggrisnya ini ada new tulisannya di sini ya, new. Kemudian folder baru, new folder. Nah, buat di sini tulisannya bukti dukung SKP 2023. Buat. Nah. Oke, dalam bukti dukung SKP 23 ini kita klik 2 kali, dia akan terbuka. Nah, langkah pertamanya buat adalah ini, klik kanan. Klik kanan ya. Nah, atau langsung aja di sini juga boleh, ada 2 pilihan. Klik kanan boleh, di sini juga boleh ya. Nah, klik folder baru, buat di sini 1 dokumen perencanaan pembelajaran. Oke, buat. Nah, nomor 1 sampai nomor 9 seperti ini tadi ya. Nah, sampai sebanyak RHK kita. Kemudian dalam dokumen perencanaan pembelajaran ini dibuat triwulan 1 sampai triwulan 4 ya. Jadi buat lagi, diklik ini. Nah, kemudian klik kanan buat triwulan 1. Kemudian triwulan 2. Ya, triwulan 2, triwulan 3. Kemudian triwulan 4. Oke. Ini sudah saya contohkan seperti ini. Nah, oke, apa saja yang akan kita masukkan ke dalam ini triwulan-triwulan ini? Nah, ini dia salah satunya. Nah, jadi saya contohkan Bapak Ibu di komputer di laptop saya ini sudah
sudah kita siapkan sebuah folder. Di sini juga folder sebanyak yang di drive tadi. Kita siapkan foldernya. Pertama dokumen perencanaan pembelajaran, juga ada triwulan 1, triwulan 2, 3, dan 4. Jadi tinggal upload. Triwulan 1 itu biasanya untuk yang guru kelas ya, guru kelas atau guru mapel. Jadi sesuaikan triwulan 1 itu dia berada di rentang Januari, Februari, Maret. Kira-kira pokok bahasan atau RPP-nya pokok bahasan yang mana ya. Disesuaikan. Kemudian triwulan 2 itu berada pada rentang mulai dari April sampai Juni. Nah, kira-kira dokumen perencanaan pembelajaran pada triwulan 2 ini apa yang dimasukkan? Pokok bahasannya ya. Masuk silabusnya juga. Kemudian triwulan 3 itu pada semester 1 ya. Semester 1 tahun ajaran itu Juli, Agustus, September. Nah, di sini itu masukkan mulai dari RPP-nya, silabusnya, kemudian materinya ya, kemudian prota, prosem, dan segala macam. Yang 8 dokumen tadi ya. Kemudian triwulan 4 itu mulai dari Oktober, November, Desember. Masukkan RPP, silabus yang diajarkan pokok bahasannya pada 3 bulan tersebut ya. Nah, inilah yang akan kita upload nanti ke sini ya, ke dokumen perencanaan pembelajaran triwulan 1. Ini sudah saya upload. Cara menguploadnya saya contohkan di sini pada triwulan 2 masih kosong. Nah, di sini cara menguploadnya ini klik upload file ya. Klik kanan, kemudian upload file. Pilih di sini tadi upload ya. Kemudian dokumen perencanaan pembelajaran triwulan 2. Nah, ini semua Bapak Ibu upload ya. Oke. Oke, ini tadi upload file. Jadi file aja yang terupload. Kalau ingin mengupload folder, silakan folder diupload ya. Upload folder yang tadi ini ya. Triwulan 2 ini diupload satu-satu ya. Oke. Upload. Kemudian upload folder lagi. Tema 8. Upload folder lagi yang tema 9. Nah, ini dokumen perencanaan pembelajaran triwulan 2 sudah selesai ya, sampai seterusnya. Pada triwulan ke-3 juga demikian. Upload file juga boleh dulu, file pada triwulan 3. Ini kita upload semua filenya di sini. Oke, filenya, kemudian kita upload foldernya juga. Oke, di sini juga bisa ya. Nah, sini juga bisa. Upload folder triwulan 3 ini yang matematika. Upload folder tadi matematika sudah, lanjut ke ini ya. Materi yang kedua karena dia triwulan 3 itu pada semester 1. Lanjut. Oke, upload folder lagi. Mas 1. Nah, di sini memang sobat semua, saya mengupload folder karena dalam triwulan 3 ini dia dalam satu folder ini ada beberapa buah file gitu ya. Jadi sekaligus saya menguploadnya. Lanjut. Oke, ini sudah ya RPP tema 1. Saya upload berikutnya RPP tema 2. Lanjut RPP tema 3. Nah, oke. Nah, itu ya. Itu diupload semuanya. Mulai dari RPP, kemudian bahan-bahan ajar kita, ya, udah silabus itu diupload.
Kemudian itu ya yang utama ya. Nah, oke. Nah, juga diupload nanti ini analisis minggu efektif, kemudian KKM, kalender pendidikan, Promes, Prota, Prosem. Itu diupload pada triwulan oke 3 ya, karena dia berada pada Juli ya. Triwulan ketiga itu Juli, Agustus, September. Ini. Oke, pada dokumen perencanaan pembelajaran itu triwulan 3 itu diupload yang tadi ya, yang ada pada ini, pada bagian luar ini. Nah, ini diupload. Ada analisis efektif, ada kalender, ada prosem, ganjil genap, ada prota juga. Nah, ini diupload semuanya di sini, ya. Kemudian sudah jelas ya, triwulan 1 itu apa saja yang diupload? Triwulan 1 ya. Nah, triwulan 2 sampai triwulan ke-4. Lanjut yang dokumen asesmen pembelajaran. Apa saja isinya? Nah, triwulan juga dibagi pada 4 triwulan. Kira-kira pada triwulan 1 ini rentangnya adalah Januari, ingat ya, Januari sampai Maret. Kira-kira Januari sampai Maret itu apa saja? Nah, tentu di sana nanti ada soal UH, kemudian soal PTS, soal tryout, soal asesmen madrasah bagi kelas akhir ya. Nah, di sini kita letakkan semuanya. Kisi-kisinya juga, rekap nilainya ya, soal-soal TO. Ini masuk semuanya di sini ya, pada rentang Januari sampai Maret. Pada triwulan 2 itu berada pada April, Mei, Juni. Nah, April, Mei, Juni ini berlangsung asesmen madrasah ya, asesmen madrasah. Kemudian nanti ada nilai ijazah, kemudian ada analisis nilai akhir gitu ya, beserta nilainya yang sudah diberikan skor. Nah, ini triwulan 2. Lanjut triwulan 3 itu Juli sampai September pada awal tahun ajaran. Nah, ini juga termasuk nanti asesmen tingkat semester, kemudian soal UH juga, kisi-kisinya, ya, penilaian harian, ya, soal-soal nih masuk semuanya. Baik, triwulan 4 itu berada pada Oktober, November, Desember. Ini berlangsung asesmen akhir semester, sumatif akhir semester ya. Kemudian beberapa UH pada materi mata pelajaran pada bulan Oktober, November, Desember dimasukkan ke sini semua beserta kisi-kisinya ya. Nah, itulah yang ada pada dokumen asesmen pembelajaran. Lanjut, pelaksanaan pembelajaran inovatif ini. Di sini kita masukkan pelaksanaan pembelajaran inovatif bukti fisiknya adalah laporan kinerja guru. Itu nanti PKG dimasukkan salah satunya. Kemudian jurnal. Tidak 2 dokumen ya, 2 laporan. Termasuk laporan kinerja, laporan tukin Bapak Ibu di sini juga dimasukkan ya. Nah, laporan jurnal pembelajaran karena di sini pelaksanaan pembelajaran inovatif akan nampak ya apa yang Bapak Ibu laksanakan di kelas. Nah, dan kalau bisa tahun 2024 nanti ya silakan disiapkan foto-foto dokumentasi berupa foto, video, nanti diupload juga dalam triwulan 1 tentang pelaksanaan pembelajaran inovatif ini. Termasuk di sini supaya mendukung Bapak Ibu jadwal pelajaran juga dicantumkan ya. Nah, dicantumkan. Itu untuk termasuk pelajaran yang keempat yang menyenangkan ini juga sama ya, sama seperti inovatif tadi yang diupload ya. Inklusif juga demikian, ada bukti fisiknya melalui jurnal, melalui penilaian kinerja guru, termasuk penerapan TIK dalam pembelajaran. Nah, sekarang untuk pengembangan diri dan publikasi ilmiah. Nah, untuk pengembangan diri dan publikasi ilmiah, di sini juga sebaiknya per triwulan ya. Itu triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3. Karena pada kinerja ini dia penilaiannya per triwulan. Bukan per bidang dari ini ya, pengembangan diri enggak. Jadi selama 3 bulan itu apa pengembangan diri publikasi ilmiah yang dihasilkan. Jadi dibuat seperti ini ya. Triwulan 1 itu publikasi ilmiah sama pendirinya apa ya. Oke, triwulan 2 juga demikian ya. Oke, triwulan 3 juga demikian.
Nah, triwulan 4 juga demikian. Ada pengembangan diri, ada publikasi ilmiah ya. Oke. Nah, lanjut pada tugas tambahan. Tugas tambahan itu Bapak Ibu pikir harian, kemudian bimbingan anak sholat berjamaah, panitia persami, kemudian SK pengawas ujian, kemudian nanti kalau ada tim supervisi, kemudian juga ada undangan narasumber dan kegiatan-kegiatan lainnya tugas tambahan ya. Nah, lanjut pengurus anggota organisasi profesi. Ini masukkan di sini nanti per triwulan juga. Nah, jadi kami lupa tadi ya. Di sini tugas tambahan ini juga dilakukan per triwulan ya. Triwulan 1 apa kegiatan tugas tambahannya ya? Triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Nah, ini semua dimasukkan ke sini, mana yang cocok dan sesuai ya. Kalau ini PKS harian ini ada di semua triwulan, contohnya, maka ya di copy paste semuanya. Mulai triwulan 1 ini 23, 24, berarti triwulan 3, 4 ya. Nah, kita copy paste semuanya ke sini. Oke, ulang lagi. Triwulan 3 tadi ya, PKS harian, kita copy lagi. Oke, triwulan 4. Nah, gitu. Jadi ada dia ya di setiapnya. Kemudian penelitian persami ini tentu pada saat berlangsung persami. AM juga demikian. Pindahkan sesuai triwulannya. Lanjut yang terakhir, pengurus anggota organisasi profesi ini pindahkan sesuai dengan triwulannya ya. Kalau dia ada kegiatannya sepanjang tahun, ya masukkan ya ke 4 triwulannya. Triwulan 2 sampai triwulan ke-4 ya. Oke, sudah. Nah, itu semua kita upload di drive ya. Kita upload di drive. Nah, di sini semuanya ya sampai ke bagian 9. Nah, setelah ini selesai, tadi kita memasukkan bukti dukung ya di sini. Bukti dukung di sini ya. Nah, di sini ada pilih menu edit tadi kita meletakkan link drive. Nah, pastikan link drive Bapak Ibu itu sudah berbagi ya, bukan milik sendiri. Sehingga nanti oleh tim penilai, oleh kepala madrasah bisa diakses, bisa dilihat dokumen-dokumen bukti dukung SKP Bapak Ibu ya. Nah, caranya supaya semuanya langsung sudah berbagi. Tanda folder sudah berbagi ini muncul nih tanda ada gambar badan dan kepala orangnya ini semua ya. Nah, jadi singkatnya saya seperti ini biasanya. Jadi Bapak Ibu, oke, bentar. Kita refresh dulu. Oke, ini bukti dukungnya ya. Geser. Nah, nih. Jadi seperti ini. Ini klik bagi. Jadi klik di sini, kemudian klik bagikan seperti ini, klik bagikan. Nah, biasanya di sini sebelum berbagi itu muncul dibatasi ya, muncul dibatasi. Nah, sekarang yang ini Bapak Ibu klik panahnya ini, kemudian pastikan dicentang siapa saja yang memiliki link ini. Nah, ya. Jadi muncul di sini siapa saja yang memiliki link. Kemudian baru klik salin link. Bukan, nggak usah salin link dulu ya. Karena kita bukan menyelipkan link itu semua. Kita ulang lagi. Pertama tadi kan dibatasi ya. Kemudian sesudah itu klik siapa saja yang memiliki link. Kemudian klik selesai. Nah, dia akan berubah seperti gambar badan dan kepala orang. Kemudian kita klik ini. Nah, kemudian kita mau masukkan link dokumen perencanaan pembelajaran triwulan 1. Nah, triwulan 1 ini ya. Foldernya, maka kita klik kanan, pilih bagikan, kemudian salin link ya, salin link. Nah, baru kita tempelkan di sini. Oke, ya, linknya itu. Umpama kan tadi belum ada link ya. Nah, tempelkan link di sini. Baru klik OK. Lanjut pada menu realisasi ini. Nah,
Ini sebelumnya belum ada ya, maka kita buat seperti ini aja. Realisasinya laporan dikerjakan pada triwulan 1, sumber datanya bukti dukung. Itu aja ya, realisasi di sumber data. Baru klik OK. Itu pada bagian kuantitas. Pada bagian waktu juga demikian, sama caranya. Jadi dokumen perencanaan pembelajaran, kemudian masukkan link in draft triwulan 1 tadi ya. Pada bagian editnya juga demikian sama. Nah, lanjut pada bagian asesmen juga demikian ya. Nah, ini sudah saya selipkan drive-nya seperti ini muncul nanti. Oh, oke, maaf ini belum dimasukkan. Oke, nah ya. Baik. Sobat semua, sudah bisa dipahami ya. Jadi lakukan ini sampai ke 9 RHK yang kita miliki pada triwulan 1 ya. Nah, ditambahkan semuanya. Kalau sudah selesai, kita kembali, kita masuk ke triwulan 2 ya. Ini baru triwulan 1 Januari, 1 Januari sampai 31 Maret. Lanjut ke triwulan 2, lakukan hal yang sama, rencana aksi terlebih dahulu. Ya, kemudian rencana aksi di sini klik tambah ya. Rencana aksinya tentu membuat dokumen perencanaan inovatif. Targetnya berapa dokumen tadi? 8 dokumen gitu ya. Nah, 8 dokumen, klik OK. Nah, di sini karena waktunya rentangnya adalah 3 bulan, maka untuk waktunya kita buat 3 bulan juga, klik tambah. Membuat dokumen perencanaan inovatif, kemudian di sini waktunya 3 bulan, oke, klik OK. Begitu seterusnya untuk rencana aksi ya. Sampai ke RHK kita yang ke-9 ya. Nah, setelah itu kalau udah selesai baru kita lanjut ke bukti dukung ya. Nah, pengisian bukti dukung dari hasil untuk prode ini ya, sama saya seperti tadi. Kita klik satu persatu seperti ini. Kita scroll ke bawah dulu. Nah, di sini muncul ada toolbarnya, kita geser ke kanan. Oke, kita geser ke atas. Ini yang sudah diisi tadi ya. Nah, ini bukti dukungnya, kita klik tambah. Nama bukti dukungnya adalah ini dokumen perencanaan pembelajaran. Nah, link drive-nya tadi di triwulan 2 ya. Nih, triwulan 2 kita klik kanan. Kemudian klik bagikan. Di sini salin link ya, salin link. Oke. Tempelkan di sini. Oke. Paste ya. Klik OK. Oke. Lanjut pada bagian waktu juga demikian. Ini bukti dukungnya dokumen perencanaan pembelajaran, kemudian link drive yang tadi, klik OK. Pada menu edit itu laporan dikerjakan pada triwulan 2 ya, ingat ya, karena ini triwulan 2 berdatanya bukti dukung. Ini juga demikian, laporan dikerjakan pada triwulan 2 bukti dukung sumber datanya, klik OK. Lakukan begitu seterusnya sampai RHK kita 9. Nah ya, oke. Nah, untuk feedback perilaku ya. Nah, untuk feedback perilaku ini dilakukan kepada sesama ya. Jadi ini tidak usah diisi dulu feedback perilaku ini. Jadi cukup rencana aksi dan pengisian bukti dukung ya. Nah, itu. Laksanakan isi sampai triwulan keempat ya. Keempat. Kemudian nanti akan muncul di sini muncul nilai ya, nilai-nilai yang akan diisi oleh kepala madrasah atau atasannya ya. Nah, jadi saran kami Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu melakukan rencana aksi dan pengisian bukti dukung, pastikan bukti dukung di drive sudah ada folder-folder seperti ini ya. Folder 1 sampai folder 9 sesuai dengan RHK-nya ya.
Dan sebaiknya dalam setiap folder ini sudah ada pembagiannya per triwulan. Jadi Bapak Ibu tinggal cukup mengupload, kemudian tinggal menyematkan link-linknya aja lagi. Dan pastikan linknya itu sudah bisa diakses ya oleh orang lain. Nah, gitu. Baik, Bapak Ibu semua, ini jangan ditunda-tunda karena ini sudah tanggal 6 dan ini paling lambat tanggal 10 ya, tanggal 10. Dan di sistem ini paling lambat batasnya 15 Januari. Jadi jangan lewat dari tanggal itu supaya SKP Bapak Ibu tahun 2023 ini, tahun 2023 kemarin itu selesai dengan baik. Karena SKP ini sangat berguna sekali. Tidak sama dengan sebelumnya. Ya, sangat penting sekali. Baik untuk mencari tunjangan kinerja, kemudian untuk kenaikan pangkat, kemudian untuk P3K ya, untuk perpanjangan kontrak P3K itu berdasarkan SKP semuanya. Jadi pastikan bukti-bukti ini sudah Bapak Ibu siapkan. Ini batas sistem ini. Kalau lewat dari ini nanti akan tutup sistemnya ya. Jadi baik, untuk sementara itu untuk tutorial kita pada hari ini. Ya, semoga bermanfaat bagi kita bersama. Dan jika ada yang perlu ditanyakan, silakan diketik di kolom komentar video ini. Nanti kita akan bantu untuk mencarikan solusi terbaik bagi sobat-sobat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.